Iya, oke. Sebelum kita memulai ibadah kita gitu ya, seperti biasa kita akan nyanyi lagu Mars kita, Mars Teruna. Ya teman-teman semua diundang untuk bangkit berdiri, kita akan nyanyi lagu Mars Teruna bareng-bareng dengan semangat ya. Ada yang nggak tahu? Ada yang nggak tahu? Yang nggak tahu bisa ngikutin. Kamu jangan bilang kamu nggak tahu. Kamu juga jangan bilang kamu nggak tahu. Bersemangat tanpa ragu-ragu kami Teruna GP. Kesariman Yang ada di desa Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja bangsa dan negara, bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siap berdiri Dari dini, wahai Teruna GPIB, song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, Teruna harapan negeri. Oke, masih tetap berdiri. Jangan duduk dulu, teman-teman, kita akan nyanyi lagu pembuka Tuhan Yesus Baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Siapa yang baik? Tuhan Yesus. Oke. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir Hidupku. Siapa yang baik? Ngomong. Baik, Kurang kencang. Siapa yang baik? sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus. Siapa yang baik? Ngomong. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, kita akan satu dalam doa. Di doa pembukaan, teman-teman, kita mau persiapkan hati kita untuk kita berdoa. Mari kita dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Bapa, penyertaan-Mu membuat kami bisa datang untuk berkumpul bersama teman-teman kami, kakak-kakak lain, untuk dapat beribadah bersama-sama di hari Minggu ini Bapa. Tuhan mau memberkati setiap dari kami yang beribadah, yang hadir datang di gereja ini Bapa, agar kami bisa terus selalu mengikuti rangkaian ibadah dan kami dapat menyelesaikannya di akhir Bapa bersama dengan kakak-kakak dan juga adik-adik layan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, kita masih nyanyikan lagu lagi, masih belum duduk, sabar. Upacara masih lebih panjang kan?
Ya tenang aja gitu ya. Kita akan nyanyikan lagu pujian sukacita, nyanyikanlah nyanyian baru. Tahu semua kan lagunya kan? Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala. Segala serafim terufim pujilah dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Teman-teman disuruh untuk duduk. Kita akan baca Alkitab. Boleh Kak, Mazmur. Yusuf? Ya, Mazmur berbahasan. Cek, oke. Ya, selingan. Mazmur berbahasan dari Mazmur 100 ayatnya yang pertama sampai dengan kelima. Amin ampun. Amin. Yang masih ampun, siapa yang masih ampun? Udah, amin semua? Aku masih ampun, bentar ya. Ya, dapat semua? Oke, dapat semua ya? Ya apa jadi katanya apa? Oh enggak ya, bukan ya, beda ya. Oke. Enggak, bukan nyari kata. Oke. Mazmur 100 ayatnya yang pertama sampai dengan kelima. Cara bacanya karena ini cuman ayatnya karena pendek. Jadi kita akan bagi dua. Gimana nih Kaniko? Buat ayat yang menjorok keluar, keluar akan dibaca oleh kakak layan ya. Kakak layan, termasuk yang di depan. Iya. Kakak layan. Kakak layan. Oke. Buat Kakak yang layan. ke dalam akan dibaca oleh teman-teman semua adik-adik layan ya. Oke. Aku mulai dari perikopnya. Udah dapet? Ale? Belum. Ditungguin. Kakak layan. Iya, nggak apa-apa. Dah. Oh, udah. Oke, sip. Aku mulai dari perikop ya. Mazmur 100 ayat pertama sampai dengan kelima. Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Sebab Tuhan itu baik. Oke, puji Tuhan. Ya, kita akan nyanyikan satu lagu persiapan hati. Kita akan memasuki firman Tuhan dan diiringi oleh lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan,
untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Oke, kita akan memasuki firman Tuhan. Akan diberitakan oleh Kak Nes. Silakan Kak Nes. Asik. Nah, sekian lama ya, akhirnya selesai. Kak Putri kapan? Nah. Oke. Selamat pagi semuanya. Sekarang kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira apakah yang akan disampaikan Tuhan kepada kita semua? Sebelumnya kita mau buka dulu Alkitab kita dari 2 Korintus 8. Dua Korintus 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Amin. Oke. Sebelum kita membaca Alkitab kita, biarkanlah terbuka, kita akan bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang sangat indah, karena pada pagi hari ini kami masih boleh bersama-sama berkumpul, bersama kakak layan, bersama adik layan, Tuhan, khususnya untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami telah siap mendengar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita mau bangkit berdiri, kita akan baca Alkitab kita dari 2 Korintus 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Sudah amin ya semuanya ya. Nah, di sini mau minta bantuan nih untuk ayat yang ganjil dibacakan oleh para pria deh. Yang genap dibacakan oleh wanita. Oke, judul perikopnya akan aku bacain. Sudah amin ya semuanya? Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mereka mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah,
kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang kami seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga kehendakmu kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Oke, demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, haleluya. Boleh duduk adik-adik semua. Oke, sekarang di sini saya nggak mau buat pelayanan firman ini hanya saya terus gitu ya yang bicara di depan. Tapi di sini kita lebih ke diskusi ya. Jadi diminta untuk adik-adik bukan hanya memperhatikan tapi bisa mengerti, dan saat aku minta aktif, minta untuk kontribusinya, oke? Setuju nggak nih? Kita buat deal-dealan dulu, setuju nggak? Setuju, oke. Nah, sebelum kita mau masuk ke dalam firmannya, aku mau tanya dulu nih, kira-kira pendapat adik-adik ketika mendengar kalimat ketulusan dalam memberi. Apa sih yang terlintas di pikiran adik-adik? Siapapun, ayo, tanpa disuruh. Kakak pelayan, ingat kita punya poin ya, jadi boleh dicatat nih adik-adik yang semangat 45 menjawabnya ya. Ayo, kira-kira pendapatnya apa kalau mendengar kalimat ketulusan dalam memberi? Iya. Jangan tegang ya, santai aja, kan kita sambil ngobrol. Tadi kan udah deal nih, kita mau diskusikan. Oke, kira-kira apa sih pendapatnya? Oh iya, udah angkat tangan ternyata. Boleh mic-nya dipinjem kan Niko? Kalau Biar yang lain bisa lihat. Oke. kalau dengar kata ketulusan dalam memberi, berarti kita memberi tanpa mengharapkan sesuatu. Tanpa pamrih, betul ya? Terima kasih, boleh duduk. Baru satu, ini masih banyak. Ayo yang lain. Ya, boleh Gebi. Berdiri. Ya. Jadi kalau misalnya kita ngasih itu, kita ngasih bukan kayak oh pengen orang tuh kita tuh pahlawan kayak gitu. Tadi tanpa pamrih ya, berarti dari Gebi tanpa dilihat. Gitu ya, oke. Satu lagi deh, biar 3. Tadi perempuannya udah 2, ini masa cowok-cowoknya, aduh bagaimana nih. Yuk, Sena gimana punya pendapat? Alif? Yang lainnya? Ruben? Kayaknya Ruben gak mau manggil aku ya, tadi cuman malu-malu. Kenapa Ruben? Mau jawab? Oh oke, boleh deh Ruben tunjuk satu temennya siapa, cowok tapi. Oh, nunjuk diri sendiri. Ya, ya, yang bernama Heskia langsung berdiri. Ketulusan dalam memberi, pendapat Heskia apa ya? Iya kan sama yang kayak dikatain sama Gaby. Jadi ketulusan dalam memberi itu kita nggak ngarepin imbalan, nggak tanpa pamrih. Jadi dari kerelaan hati. Oke, terima kasih teman-teman jawabannya. Oke, sekarang kita mau masuk dalam tema kita hari ini ya. Jadi tema kita hari ini adalah tunjukkan kasih-Mu. Oke, kita akan bahas lebih dalam. Kira-kira apa sih kasih yang dimaksud oleh Tuhan gitu, yang harus kita sebagai anak-anaknya yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah sebelumnya ada pertanyaan dulu nih. Siapa sih yang menulis surat di Korintus ini? Siapa? Paulus. Ada jawaban lain? Ya, yang penting bukan Ruben yang nulis ya, bukan Ruben. Ada jawaban lain? Gak ada. Semuanya setuju? Rasul Paulus? Setuju, oke. Nah, kira-kira dalam bacaan kita ini, surat ini ditunjukkan kepada siapa sih? Jemaat di? Betul. Oke, jadi secara garis besar, tema kita hari ini adalah dia membicarakan tentang ada 3 jemaat. Ada 3 jemaat yang ini teman-teman harus ingat ya. 3 jemaat yang akan kita bahas secara mendalam.
Yang pertama ada jemaat di Yerusalem. Yang kedua ada jemaat di Makedonia. Dan yang ketiga ada jemaat dari Korintus. Nah, kita sama-sama akan mengetahui kira-kira gimana sih karakteristik dari ketiga jemaat ini. Karena tiga jemaat ini punya karakter yang berbeda tentunya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu tentang jemaat yang di Korintus. Jemaat di Yerusalem. Karena di bacaan kita saat ini lebih mendalami tentang bagaimana sih jemaat di Makedonia. Jadi untuk jemaat Yerusalem dan Korintusnya nanti akan aku jelaskan bagaimana sih kira-kira karakter mereka gitu. Nah, untuk jemaat di Yerusalem sendiri, mereka tuh termasuk sebagai salah satu jemaat yang bisa dibilang dia kurang mampu. Oke, dia kurang mampu dalam hal finansial, dalam hal keuangan, dia kurang mampu juga dalam hal sumber daya manusia. Gitu ya. Jadi mereka kekurangan tuh akan dua hal itu dan masih banyak kekurangan-kekurangan lainnya. Jadi jemaat di Yerusalem ini merupakan jemaat yang kurangan, tidak mampu. Selanjutnya ada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus ini dia sebaliknya. Dia punya banyak sumber daya manusia, dia juga kaya secara finansial. Oke? Nah, jadi di jemaat di Yerusalem yang tadi kita bahas pertama, dia tuh jemaat yang membutuhkan bantuan. Nah, untuk jemaat yang di Korintus ini mereka sangat berkelimpahan. Sebaliknya ya, mereka berkelimpahan di dalam sumber daya manusianya banyak, terus mereka pun berkelimpahan dalam finansial. Oke. Nah, jemaat di Yerusalem tadi belum sempat aku ceritain ya. Kenapa sih dia bisa mengalami kekurangan itu, terutama dalam hal secara finansial? Kenapa mereka bisa kekurangan? Karena mereka tuh sebelumnya mengalami penganiayaan oleh orang-orang Yahudi. Gitu. Jadi karena itu latar belakangnya itu yang mengakibatkan sehingga jemaat di Yerusalem itu mengalami kesulitan dalam hal finansial, terutamanya itu. Nah, untuk yang di Korintus tadi kita udah sama-sama bahas, dia adalah jemaat yang mampu ya secara finansial. Oke. Sekarang yang ketiga nih Kak, jemaat di Makedonia. Gimana sih jemaat di Makedonia? Nah, tadi kan aku udah jelasin nih jemaat di Yerusalem sama Korintus. Sekarang berarti gantian. Adik-adik semua yang jelasin gimana sih karakteristik di Makedonia? Iya. Langsung semuanya ngeliat Alkitab. Bagus. Oke. Nah, kira-kira kalau kita baca dari satu persatu ayat itu, dia tuh menjelaskan setiap karakteristik dari jemaat di Makedonia. Coba karakteristik yang pertama yang bisa adik-adik lihat, langsung baca ya. Apa sih jemaat di Makedonia itu seperti apa sih? Yang punya pendapat langsung angkat tangan. Kenapa Gebi? Kesusahan. Gebi baca dari ayat 2. Apa katanya? Berat dalam berbagai mereka meluap dan meskipun mereka namun mereka kaya dalam kemurahan. Kata Gebi ada di poin ayat 2. Ya, jadi di ayat 2 itu dijelaskan dalam pencobaan berat pun sukacita jemaat di Makedonia ini meluap ya, mereka tetap bersukacita walaupun dalam pencobaan yang berat. Oke. Jadi walaupun keadaan mereka sangat miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Kita dapat ya satu poin karakteristik di jemaat Makedonia. Oke. Lanjut karakteristik selanjutnya. Teman-teman baca lagi ayat selanjutnya, kira-kira apa ya? Mereka tuh seperti apa sih? Jemaat yang seperti apa sih? Yang udah dapat boleh langsung set. Oke. Apa tuh? Suka memberi. Sorry, Abigail ya. Oke. Dari Abigail suka memberi. Setuju? Ada pendapat lain? Setuju. Gebi setuju. Yang lain setuju? Setuju. Oke. Jadi mereka memberi dan yang lebih menariknya lagi, dia memberi menurut kemampuan mereka bahkan lebih. Bisa teman-teman bayangkan? Mereka memberi menurut kemampuan, bahkan lebih dari apa yang mereka bisa kasih. Menarik gak nih? Menarik ya? Jadi kita dapat dua karakteristik. Tadi yang pertama apa? Iya, udah lupa.
Butuh banyak aktivitas nih sepertinya biar ingatannya bagus ya. Oke teman-teman, lanjut lagi tadi yang pertama apa? Oke, langsung ya to the point dari Alif. Tadi yang kedua apa? Suka memberi, bahkan iya melebihi dari kemampuan mereka. Baru dua, masih ada lagi karakteristik selanjutnya. Ada yang bisa dapat? Langsung angkat tangan. Seperti apa sih jemaat di Makedonia? Selain mereka sukacita dalam keadaan berat dan mereka memberi bahkan lebih dari apa yang mereka bisa kasih. Kenapa Gibi? Mengambil bagian dalam pelayanan. Ada pendapat lain? Tadi di ayat berapa Gibi? Ayat 4. Oke teman-teman boleh baca semua di ayat 4. Kira-kira hal apa sih yang menarik di ayat 4 itu? Tadi kata Gaby mengambil bagian dalam pelayanan. Ada lagi pendapat lain? Setuju semuanya? Setuju, oke pada ngangguk-ngangguk. Nah jadi di ayat keempat itu betul ya, mereka mengambil bagian dalam pelayanan. Tapi yang bikin menariknya ya, yang buat menariknya, mereka itu meminta dan mendesak. Dalam keadaan mereka nggak mampu nih untuk mereka memberi dan mereka melakukan pelayanan ini, tapi satu sisi mereka nggak, pokoknya gue harus bantu nih dalam pelayanan ini gitu. Mereka meminta dan mendesak walaupun dalam keadaan yang ya mungkin kalau pada zaman sekarang kita mikirnya, dia nggak mungkin ngasih lah, orang dia nggak punya duit, ya nggak? Bahasa kita mungkin bisa seperti itu. Tapi jemaat di Makedonia nggak seperti itu. Walaupun mereka kekurangan dalam hal segala apapun ya, bukan dalam hal finansial. Misalnya mereka talentanya misalnya kurang, misalnya dia banyak banget sih talentanya, kalau aku cuma sedikit. Terus yang sedikit ini jadi dikucilkan oleh teman-temannya gitu ya. Terus dia merasa kalau saya nggak punya apa-apa gitu. Jadi saya karena saya nggak punya apa-apa, bahkan saya jadi nggak bisa ngasih apa-apa gitu. Jadi ketika mereka menyadari keterbatasannya, mereka jadi nggak bisa untuk melihat bahwa sebenarnya ada loh yang bisa kamu kontribusiin, ada loh yang bisa kamu kasih gitu. Itu poin menarik ya dari jemaat di Makedonia, oke? Jadi mereka meminta dan mendesak agar mereka bisa ikut pelayanan, padahal kurang gitu ya dalam hal finansial, dalam hal sumber daya manusia itu kurang. Menarik ya? Oke. Satu lagi, apalagi yang menarik dari karakteristik jemaat di Makedonia ini? Tadi kita udah dapat 3 ya. Satu lagi apa nih? Dari ayat berapa, terus apa yang menjadi poin menarik untuk jemaat di Makedonia ini? Langsung angkat tangan. Dapat gak? Kenapa? Oh yakin nih gak ada lagi. Coba baca baik-baik. Kita kan bacaannya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7 tuh. Tadi baru sampai ayat yang ke-4. Apa tuh Ruben? Itu di ayat berapa Ruben? Di ayat 5. Pertama-tama mereka memberikan kepada Tuhan dulu ya. Oke, coba kita baca sama-sama ayat ke-5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi betul ya yang kata Ruben tadi. Pertama-tama dia memberikan kepada Allah. Oke, jadi sebelum dia melakukan segala sesuatu, aku harus kasih dulu nih kepada yang memberi gitu ya. Dia memberikan talentanya kepada yang memberi. Entah talenta, tapi kalau dalam bacaan kita ini dia lebih membicarakan tentang hal finansial ya. Jadi dia dia sebelum ngasih persembahan atau ngasih pelayanan dalam bentuk uang ini, sebelum dia kasih ke sesama kita sebagai manusia, dia mengutamakan untuk memberi kepada yang di atas ya atau kepada Tuhan. Nah, terus yang lebih menariknya lagi selain itu, mereka itu memberi lebih banyak dari yang
diharapkan. Oke, jadi misalnya nih, mati ya? Oke, jadi misalnya nih, saya mengharapkan ada yang bisa ngasih saya 5.000 misalnya sekarang. Terus dari belakang Dila lari, Kak, saya mau ngasih, tapi saya mau ngasihnya 10.000. Lebih kan dari apa yang saya harapkan? Karena saya cuma mengharapkan 5.000. Tapi jemaat di Makedonia ini, oh dia butuhnya 5.000 misalnya. Saya ada lebih nih, saya ada 7.000, saya kasih aja deh semuanya. Gitu. Menarik nggak teman-teman? Sulit nggak sih untuk melakukan hal itu dalam kehidupan sehari-hari sebetulnya? Ada yang mengatakan sulit, boleh angkat tangan. Karena ini pendapat ya. Ada yang mengatakan, aduh Kak, susah kalau kayak gitu, masa saya uangnya pas-pasan saya harus kasih semuanya sih gitu. Tapi mungkin ada juga dari sebagian kita, yaudah Kak nggak apa-apa, saya mau kasih aja apa yang saya punya, mungkin nanti berkatnya pasti akan lebih banyak lagi dari apa yang saya beri. Gitu. Mungkin ada beberapa yang masih sulit. Jujur saya pun kadang-kadang masih merasa sulit untuk melakukan itu ya. Ketika ada teman saya atau siapapun itu yang butuh, tapi satu sisi, aduh ini saya butuh banget lagi. Udah disisihin, udah di simpan-simpan. Iya, angkat tangan. Kenapa? Setuju ya, berarti kita sama nih. Aku kira mau nyanyi, tadi mau kasih. Oke. Ya, jadi aku pun kadang masih merasa sulit ya. Ketika misalnya teman aku, aduh, kurang lagi nih 2.000 misalnya. Terus pas lihat saku, aduh sama juga lagi tinggal 2.000. Bingung kan, kita harus ngapain gitu. Nah kadang ada di situasi tertentu yang membuat saya tuh merasa susah gitu ya. Nah, tapi jemaat di Makedonia ini berbeda gitu ya. Jadi bacaan kita kali ini, jujur saya saat membaca ini memang merasa luar biasa banget ya ternyata kasih itu gitu. Kasih itu bukan hanya sekedar ucapan apa yang kita bilang aku mengasihimu. No, bukan soal bicara, tapi tindakan. Apa yang ketika kita bicara, action juga dong gitu. Gimana sih kasih apa sih yang bisa kita kasih untuk sesama kita. Dan di jemaat di Makedonia ini mereka memberi kasih mereka pertama-tama kepada Allah. Dia ngasih persembahan dulu nih kepada Tuhan. Oke, nah nanti kita akan bahas lebih dalam lagi karena ini merupakan salah satu salah satu prinsip, prinsip hidup dari jemaat di Makedonia. Kenapa mereka punya hidup yang sangat ingin memberinya tuh luar biasa deh pokoknya. Yang mungkin orang-orang sekarang ataupun siapapun dari kita mungkin di luar kita juga pasti ada yang masih sulit melakukan itu ya. Nah, jadi kita mau bisa lihat satu sisi tadi jemaat di Yerusalem dia sangat butuh bantuan. Nah, Rasul Paulus ini dia menuliskan surat ini kepada siapa tadi? Kepada jemaat di Korintus. Mereka memotivasi jemaat di Korintus untuk yuk kita memberi gitu. Tapi ketika dia memberikan motivasi itu, dia tuh memberikan cerita dengan teladan yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia. Karena jemaat di Makedonia mempunyai hal-hal ini yang tadi sudah kita baca dari ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Karena jemaat di Korintus itu, kalau kita mau lihat lagi, kita akan sama-sama baca di ayat yang ke-7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, bayangkan ya. Jemaat di Korintus tuh kaya banget dalam segala sesuatu. Kaya dalam apa aja? Kita akan baca lagi selanjutnya. Mereka kaya dalam iman. Selanjutnya dalam perkataan. Selanjutnya dalam pengetahuan dan kesungguhan untuk membantu. Jemaat di Korintus tuh punya semuanya loh gitu. Tapi kenapa mereka lamban untuk melakukan kasihnya? Tidak seperti jemaat di Makedonia, mereka kurang dalam segala hal. Tapi mereka langsung bisa menunjukkan mereka memberi lebih dari apa yang mereka punya. Padahal mereka tuh kurang. Itu menurut saya pribadi itu luar biasa gitu. Mungkin saat kita berkata gampang kok Kak gitu ya. Tapi ketika kita ada di satu situasi yang kita mengharuskan untuk seperti itu, nggak selamanya bisa ya. Kalau saya masih agak kesulitan melakukan itu. Karena nggak selalu situasi saya untuk mendukung bisa seperti itu gitu ya. Makanya salut banget untuk jemaat di Makedonia. Makanya Rasul Paulus itu memberikan motivasi dengan memberikan teladan jemaat di Makedonia kepada jemaat di Korintus. Oke. Itu untuk cerita dari ayat Alkitab kita pada hari ini. Jadi tadi kita mau ingat lagi bahwa jemaat di Korintus dan jemaat di Makedonia mempunyai dua karakteristik yang sangat berbeda.
Dan yang membutuhkan bantuan itu adalah jemaat di jemaat di Yerusalem. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Kasih karunia yang dipunyai oleh jemaat di Makedonia itu datangnya dari siapa sih? Kuncinya ada di ayat 1. Dari siapa sih? Kasih karunia yang dipunyai oleh jemaat di Makedonia sehingga dia mempunyai hati yang sangat berlimpah dengan sukacita, hati yang selalu ingin memberi. Dari siapa sih datang kasih karunia itu? Siapa yang jawab Tuhan? Oke. Setuju apa ada jawaban lain? Setuju? Setuju. Ya benar ya. Jadi Tuhan yang memberikan kasih karunia kepada jemaat di Makedonia. Sebetulnya Tuhan memberikan kasih karunia itu kepada semua orang, tapi ya balik lagi ke kitanya. Kita mau ngasih karunia itu balik nggak kepada sesama kita gitu. Karena ada yang dia menyimpan kasih karunia sendiri, ada yang dia membagikan kepada sesamanya. Bedanya kalau jemaat di Korintus dia berarti lamban untuk melakukan. Kalau jemaat di Makedonia dia cepat ya. Dia langsung oke, saya hubungan relasinya dengan Tuhan. Saya relasi dengan Tuhan baik nih sehingga saya juga bisa mengerti ya, lebih memahami apa sih kasih karunia yang Tuhan berikan kepada jemaat di Makedonia. Sehingga mereka menyadari satu persatu dan akhirnya mereka memberikan aksi yang sangat luar biasa ya. Kalau kita tadi sudah baca. Oke. Nah, sekarang kita mau bilang apa sih kiat-kiatnya gitu, apa ya bahasa kiat-kiatnya, ya tipsnya apa sih bisa punya apa karakteristik seperti di jemaat di Makedonia itu gitu. Dijelaskan juga kok di bacaan kita hari ini. Jadi trik-triknya adalah trik dan apa tadi Kak Tiara? Nah itulah ya. Nah jadi hubungan vertikal dan horizontal itu yang harus kita pahami. Vertikal gimana sih? Vertikal gimana vertikal? Oke, horizontal? Oke. Pertama-tama kita harus punya hubungan vertikal yang baik. Hubungan vertikal adalah hubungan kita dengan Allah. Ketika kita punya hubungan yang baik, ini menurut bacaan kita ya dari jemaat di Makedonia. Ketika kita mempunyai relasi yang baik dengan yang di atas, dengan Tuhan Yesus Kristus, maka kita pun harus punya relasi yang baik dengan sesama. Jadi horizontal kita sebagai sesama kita manusia. Itu triknya dari jemaat di Makedonia. Jadi dia harus mendekatkan diri kepada Tuhan dan pasti suara Tuhan akan terdengar pada jemaat-jemaat di Makedonia. Gitu. Dan tadi trik selanjutnya sudah dijelaskan oleh Ruben. Pertama-tama dia memberikan segala sesuatunya kepada Tuhan. Oke, baru kepada sesamanya manusia. Jadi kunci dari segala kunci gitu ya. Kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Oke, itu trik dari jemaat di Makedonia. Pertanyaan selanjutnya, mengapa sih kita harus mengasihi? Oke, kata Gaby karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu ya, baru kita membagikan kasihnya kepada sesama. Ada pendapat lain? Kenapa sih kita harus mengasihi? Harusnya ada dong pendapat lain. Mungkin menurut saya sih ABC gitu. Gimana Win? Kaget ya? Menurut Winnie kenapa kita harus mengasihi? Kita harus mengasihi karena kalau memang nggak ada kasih di dunia ini pasti kacau gitu. Karena itu kita harus mengasihi. Katanya kalau nggak ada kasih dalam dunia ini bisa setuju nggak? Kenapa Ruben setuju? Karena dunia ini bakal barbar kalau nggak. Bakal barbar katanya. Iya juga sih. Kasih itu, aduh kalau dijelasin gimana ya, dia tuh terlalu general gitu ya. Tapi di bacaan kita kali ini, dia lebih menunjukkan kasih melalui pemberian mereka secara finansial ya kalau dalam bacaan kita. Tapi sebenarnya kasih itu bukan hanya itu kok gitu ya. Kasih itu bisa lewat tindakan kita, misalnya teman kita lagi sakit, jenguk, atau misalnya lagi COVID Kak, nggak mungkin jenguk gitu ya. Ya kalian kasih support gitu. Kasih support apa yang bisa kalian beri. Pokoknya kasih itu jangan melulu tentang saya punya apa ya gitu di dompet. Saya punya apa ya di tas. No, bukan tentang itu. Kasih itu dengan cara kita mengasihi sesama, misalnya teman kita lagi susah nih ulangannya.
dia sedih. Ya oke, ketika kita bisa mengerti, kita bantu dia. Apa yang menjadi kesusahan kamu? Kita bantu ketika kita bisa. Gitu. Misalnya ada yang mau nyebrang, nenek-nenek biasanya kan pusing ya, dia lihat kanan kiri, kapan jalannya gitu. Nah, bisa dibantuin, itu kasih. Jadi kasih itu sebenarnya halnya tuh dari hal-hal kecil yang tidak membutuhkan perjuangan, harus berperang, harus enggak. Itu dari hal kecil banget, enggak melulu tentang uang juga enggak. Ya, jadi kasih itu sangat mudah sebetulnya. Jadi menurut saya pribadi, kasih itu bukan berdasarkan kemampuan ya, tapi berdasarkan kemauan. Setuju nggak? Ketika kita ada kemauan, ya Tuhan pun gak tidur kok, pasti dia pun membukakan jalan. Yang penting kita mau dulu. Hati kita tulus dulu, emang niat kita mau menolong. Kata Kristen tadi, tanpa pamrih, tanpa kita meminta balasan dari orang lain. Kemarin gue udah nolongin lo, kenapa sekarang gue lagi susah lo pergi gitu. Itu kasih nggak? Kasih, Yosua kasih. Kasih nggak adik-adik? Enggak kan? Oh kasih juga kata Ruben. Wah gawat nih, gawat. Kasih amuk, oh iya bener sih itu bener. Gitu ya, jadi ketika kita mengasihi tanpa pamrih gitu, sebisa kita, asal kita mau, pasti Tuhan akan memberikan jalan. Dia nggak tidur kalau dia tahu. Dia sangat melihat hati kan, ketika hati kita tulus, gak mungkin Tuhan menutup jalan. Gitu, pasti dia akan membuka pintu. Nah, selanjutnya mau nayangin sedikit video. Atau sebelum nayangin video, sambil nunggu ya, sambil nunggu Marco, kita mau bagi jadi 3. Berhitung 1, 2, 3. Dimulai dari Ruben, boleh. 3. Eh? 3. Oh ngetes dia. Lanjut. Udah beres ngitungnya? Oh udah oke. Yang satu berkumpul dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Ya sekarang set, langsung set. Yang satu boleh sebelah sini di depan, 2 boleh di tengah sini, yang 3 boleh di pojok sana. Oke, yuk langsung set. Masih pagi, langsung set. Di sini 2 tadi di tengah, yang 1 di depan. Set. Yuk sudah berkumpul semuanya? Masih belum? Udah berkumpul semuanya? Sudah? Oke, kamar kau sudah bisa ditayangkan? Belum? Udah? Oke. Sambil nunggu tayangan video, akan dijelaskan dulu nih ngapain sih Kak? Aduh, pagi-pagi udah buat kelompok. Tenang. Gak susah kok, biasa aja. Jadi tugas dari adik-adik adalah, tadi tema kita hari ini tentang kasih, betul. Nah, adik-adik yang sudah berada di kelompoknya masing-masing, kalian diminta untuk memperagakan role play lah ya, sedikit. Ya drama kecil-kecilan lah, gak usah lama-lama, cuma 3 menit aja paling lama. 3 atau 2 menit juga boleh. Yang penting role play-nya itu menunjukkan tentang kasih. Terserah kalian mau bentuknya gimana kayak gitu ya. Jadi ini aku benar-benar menyerahkan kalian sebagai remaja-remaja di masa depan ya, yang mempunyai banyak kreativitas. Terserah kalian mau buat apa, pokoknya tentang kasih. Kalian nanti peragakan. Dan jangan lupa buat yel-yel juga dalam perkelompoknya. Yel-yelnya juga ya biasa aja. Misalnya agil, semangat gitu boleh. Ya, jangan lupa yel-yel dan bikin role play. Waktu kalian juga gak lama, cuman 5 menit. Kan ini udah bisa di play? Oke. Sebelum kita mulai biar ada gambaran dikit lah ya Kak. Aduh gimana sih, belum kebayang gitu ya. Kita mulai videonya. Ini videonya cuma 2 menit ya, jadi teman-teman pasti bisa. Ya.
mas, motor saya kehabisan bensin. Boleh digeser sedikit lagi, Kak? Itu di depan. Ada apa mas? Ini mas, motor saya kehabisan bensin. Itu di depan ada yang jualan bensin mas. Masalahnya saya nggak bawa uang mas. Ini mas, pakai uang ini aja dulu. Nggak apa-apa nih mas. Mas ikhlas. Alah nggak jadi soal itu mas. Itu tukang bensinnya ada di depannya. Terima kasih ya mas. Jarang-jarang ada orang kayak mas ini. Udah kalau gitu saya ngisi bensin dulu aja di depan mas ya. Iya mas. Itu tukang bensinnya di depan sebelah kanan ya mas. Ya mas, terima kasih mas. Ya sama-sama mas. Mas. Indonesia negara kita tercinta, kita semua wajib menjaganya. Maaf mas, nggak ada kembaliannya. Udah ambil aja mas, ceritanya istri saya lagi lahir lama. Alhamdulillah lahir dengan selamat. Jadi nggak ada salahnya saya memberikan rezeki lebih ada orang lain ya. Serius ini serius mas. Ya udah selamat ya mas Ya. buat anaknya. Sama-sama. Oke, itu ya videonya. Kita bisa lihat seorang pengamen. Pengamen loh dia, seorang pengamen, dia pun butuh uang sebetulnya untuk kehidupan dia sehari-hari. Tapi karena balik lagi, karena ada kasih yang dia mau bagikan, kenapa enggak? Bahkan dia memberikan seluruhnya kan tadi apa yang ada di dompetnya, betul? Gak nanggung-nanggung loh dia ngasihnya semuanya. Dan yang baliknya berapa? Lebih dong dari apa yang dia kasih. Silakan. Waktu kalian gak lama, cuma 3 menit, dimulai dari sekarang. Iya, iya. Sat ya. Mungkin kakak-kakak yang ada di sini boleh bantuin adik-adiknya yang ada di dalam kelompok. Siapa tahu mereka kebingungan. Ngapain, Yosua? Boleh bertanya lagi, Yosua? Ya. Ya langsung aja mulai diskusinya, langsung mulai. Role play-nya nggak lama ya, paling lama cuma 2 menit, jadi nggak usah panjang-panjang. Udah dapat? Belum, oke lanjut. Yo nggak lama ya, cuma 3 menit diskusinya. Nggak harus sih soalnya cuma 2 menit ya, jadi kayaknya nggak mungkin kalau semuanya berpartisipasi. Nanti yang nggak bisa berpartisipasi ya jadi juru bicara mungkin ya. Yuk, ya. Gimana juru bicaranya nanti aja. Ya, silakan kalian bentuk aja dulu. Ya guys, ayo langsung start. Waktunya cuma 3 menit. Ayo. Waktunya tinggal 2 menit. Waktunya tinggal 2.
Udah dapat belum kelompok berapa ini? Lupa 3? Udah? Oke, mantap. Mau dicoba dulu boleh, soalnya ada waktu 2 menit lagi. 1,5 sih, karena udah mulai berkurang. Yel-yelnya ya jangan lupa yang simpel-simpel aja, buat jadi jargon doang. Yuk. Pagi ini kita harus sat-set ya. Udah dapat? Kelompok 1 udah dapat? Yel-yelnya jangan lupa. Ya, apa aja bebas. Oh, ya tentu aja lihat nanti. Aku maunya kapan? Keluarkan yel-yel ya. Kelompok 2 aman? Ayo, pasti bisa. Asal ada kemauan. Mampu. Ayo, pasti bisa. GA Gil nggak mau. 1 menit terakhir. Udah ya, udah aman ya, yel-yelnya. Oke. Udah yel-yelnya dapat? Yel-yelnya udah? Ayo, sebentar lagi aku akan hitung mundur ya. Sebentar lagi aku akan hitung mundur. 10 9 8 7. Ini udah ya? 6. Berapa tadi lupa? 6 ya? 6. 5. Ini udah beres? Udah beres, oke. 4. 3. 2. Selesai, tidak ada yang memasak lagi, semua angkat tangan. Udah gak ada yang masak lagi, udah gak ada yang masak, angkat tangan. Angkat tangan semuanya, udah ya, udah amin, udah selesai semuanya ya. Oke, yel-yelnya udah siap. Yel-yelnya udah siap. Gak ada jawaban. Yel-yelnya udah siap. Gak ada jawaban, aduh. Yel-yelnya udah siap. Udah ya, yel-yelnya udah siap ya. Ayo pikirkan. Yel-yelnya udah ya, yel-yelnya udah ya. Yel-yelnya udah ya. Oke. Sip, waktunya sudah habis. Teman-teman suaranya boleh dikecilin. Oke, suaranya kita kecilin ya, karena waktu diskusinya sudah habis. Sekarang kita akan menyaksikan, gimana sih role play dari kelompok 2. Boleh langsung ke depan, ayo. Dari kelompok 2. Apa yang kalian sudah diskusikan? Role play kan? Ayo, kedua, ayo, 2, sat, ayo, bisa. Udah kan ketemu yel-yelnya? Yel-yelnya belum. Ayo udah. Nggak ada lagi kesempatan ya, habis ini langsung beres. 3, maju. Enggak, ayo. Waktunya. Kelompok 1. Kelompok 1 udah yuk. Udah jam segini. Gas, langsung gas yuk. Udah jam segini soalnya yuk. Durasi. Ayo, Ruben, biar teman-temannya ngikutin. Ayo, maju. Hah? Iya boleh. Kelompok 2 udah beres. Sudah beres. Ya ampun. Hah? Boleh kalau ada. Kursi. Ya udah sok. Tangga. Oh, boleh sok. Sok. Sambil disiapin. Kelompok 1 udah boleh mulai ngelakuin role play-nya. Enggak. Ayo 1. Ruben, udah jam segini, Ben. Yuk. Udah jam segini. Langsung. Oh, dia dulu sendiri. Kelompok 1 udah siap buat role play. Untuk kelompok 2 dan 3 jangan berisik ya, kita mau lihat yang di depan. Kita di depan. Kelompok 3, kelompok
2 dimohon untuk gak berisik dulu. Kita mau kelompok 1 ya. Boleh duduk dulu. Silakan kelompok 1. Yel dulu. Ayo langsung sat yuk. Enggak, sekarang ayo. Ayo guys, yuk. Silakan. Audiensnya di sebelah sini, berarti jangan ditutupin dong biar bisa lihat. Kamu sini deh. Kamu sini. Depan sini. Nah, madep sini ya. Sip. Ya, Sena agak mundur biar lain bisa lihat. Ya. Silakan. Kelompok 1. Ayo. Siapa tahu mau sambil nyanyi boleh. Yuk. Pimpin yel-yelnya. 3, 2, 1. Ini dengerin dulu dengan baik-baik ya guys. Grup 1. Terus pada di. Gimana sih ini kurang kong kali kong. Ayo ulangin lagi Kristen. Ini udah siap nih. Grup 1. Kasih Apa? kasih Tanpa pamrih. Oke, langsung role play-nya. Gak lama ya, 2 menit. Ya. Aduh, gak bawa kitab, Cindy bully. Mana ya? Kak, ada kitab gak, Kak? Ya, apa balik lagi gitu ya? Dibully, Kenapa, Kak? Maaf, Kak, lupa bawa, Udah pulang. Gimana, Kak? Udah lupa? Nangis. Gak apa-apa beneran. Kalian gimana? Ya udah, ayo. Nah, sekian. Oke, tepuk tangannya. Jadi inti kasihnya adalah rubahnya menangis. Oke, itu intinya ya berarti. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Langsung set kelompok 2. Tadi kan udah ditunjuk pertama nih, tapi kan tadi minta waktu lagi, udah dikasih sekarang waktu tambahannya. Yuk kelompok 2 ke depan yuk, ke depan, di depan. Langsung sat yuk. Sepertinya kelompok 2 membutuhkan properti ya. Boleh langsung ke depan. Iya, pakai properti. Oke. Di depan yuk. Ya. Yuk langsung ke posisi role play-nya masing-masing. Oke, kalian praktekin dulu ya. Terakhir. Ya, role playin dulu, mulai. Teman-teman yang di sini jangan ribut ya, kita mau lihat dari kelompok 2. Oke, kelompok 3 semuanya kecilin dikit, bagus. Silakan. Kamera rolling. Kaniko. Action. Siapa nih? Oke. Mulai. Langsung role play dulu. Role play dulu. Suaranya boleh lebih keras.
Suaranya. Oke, udah? Sudah? Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Tadi ceritanya berarti ada Abigail jatuh, terus ditolongin ya. Oke. Mantap. Terima kasih untuk kelompok belum. Yel. Maaf. Silakan ke depan semuanya. Di depan yel-yelnya. Yuk. 3 2 mulai. Kenapa yel-yelnya kepake? Oke, terima kasih kelompok 2 boleh kembali ke tempat. Yang terakhir kita sambut dari kelompok 3. Jeng. Silakan. Tadi yel-yelnya keambil ya. Ya, langsung aja improve di depan ya. Yuk. Siapa yang mimpin yel-yel? Yel-yel dulu. Silakan. Jangan membelakangi penonton yang setia ini ya. Yuk, mulai. 3 2 bersemangat lagi nyanyi Mars Teruna. Itu seriusan sama-sama kelompok 2. Aduh, sedih sekali, tidak apa-apa. Ayo lanjut, role play. Apanya? Iya, kalau misalnya perlu narasi dulu di depan ya silakan. Tapi waktu cuma 2 menit ya, nggak lebih. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, teman-teman boleh silakan duduk. Cek. Oke. Kembali duduk, kembali tenang. Ya, oke. Jadi tadi teman-teman sama-sama sudah meroplaykan ya. Bagaimana kasih yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Simpel nggak sih? Simpel. Yang penting mau ya, yang penting mau. Gak usah lihat kemampuan, yang penting mau. Oke. Sekian firman Tuhan hari ini. Kiranya kita semua dapat menyerapkan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Semangat terus menjadi saluran kasih Tuhan Yesus kita kepada sesama. Oke, kita akan tutup akan tutup firman ini dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan yang sangat luar biasa. Bahkan melebihi apa yang kami pikirkan, melebihi apa yang kami kira. Tidak sama sekali bisa kami pikirkan Tuhan bagaimana kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami juga dapat memberikan kasih-Mu kepada sesama kami. Berkatilah kami Tuhan agar kami mempunyai hubungan vertikal yang baik dengan-Mu Bapa. Kami mengerti dan kami mau mendengar-dengaran Tuhan akan firman-Mu. Dan kami dapat membagikannya Tuhan kepada sesama kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, Kau pakai kami satu persatu sesuai dengan rencana-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Lanjut, kita akan menyanyikan lagu pujian, Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Jadi siap di apa? Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke, nanti kita akan masuk ke dalam doa syafaat untuk yang bertugas. Cek, cek. Oke, boleh minta 2 orang dong? Adakah? 2 orang aja, cewek cowok. Gak ada nih. Doa loh. Poin gak Kak Putri? Gak mau inisiatif gitu? Ada poin gak Kak Putri? Ada lah pasti inisiatif. Yang inisiatif gak ada nih? Tuh. 2, 3. Oke, Kak pilih ya. Siapa ya? Yeskiel deh. Asik, Yeskiel. Ceweknya siapa ya? Marah. Oke, ceweknya Kirsten deh. Siapa dulu nih Kak Putri? Boleh mau siapa duluan mau? Bangsa dan Negara, Gereja, Pekat PT. Pekat PT Kak, oke. Bangsa dan Negara. Cek aku gereja ya, dari Kirsten, Yeskiel baru aku. Oke, gereja ya. Gereja kan? Oh iya benar. Oke. Ada. PT sekalian. Ada yang mau ditambahin nggak buat doanya? Apa Cina? Tatit, takit, utuh. Oke. Apa? Siapa tuh? Oke. Oke, ada lagi? Ulangan udah ya? Udah lulus belum? Sekolah. Oke, cukup? Oke. Sip, oke, boleh langsung dimulai aja. Semuanya marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas hari yang telah Kau berikan kepada kami. Sekarang kami ingin berdoa untuk Pelkat Teruna ya Tuhan. Tolong selalu ada bersama kami, tolong bimbing kami agar kami dapat memuji nama-Mu dengan benar. Tolong doakan juga kakak Layan dan juga adik Layan agar makin banyak lagi adik Layan yang bisa datang ke sini dan juga kakak-kakak Layan Teruna yang bisa membimbing kami lebih baik lagi. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami supaya aman Tuhan dari bencana alam atau bencana manapun. Lindungilah dalam lingkupan-Mu di bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk pemerintah, mulai dari pemerintah pusat
sampai ke pemerintah daerah supaya mereka diberkati dalam tugas-tugasnya dan kesehatannya. Kami berdoa Tuhan, yaitu penyakit berita katanya makin naik. Semoga Kau berkati korban-korban tersebut supaya mereka pulih. Berkati juga dalam pengobatannya Tuhan dan dalam penyembuhannya. Tuhan, yaitu penyakit kuku dan mulut yang diberitakan supaya penyakit ini hilang dari muka bumi. Selamat pagi Bapak, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini kami boleh sama-sama beribadah kepadamu Tuhan. Dalam rangkaian doa syafaat ini kami mau berdoa untuk gereja kami, GPWIB Maranatha Bandung dan Bejem Mulas As Cipacing. Tuhan, berkati juga gereja-gereja di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia supaya apa yang setiap gereja lakukan hanya untuk memuliakan dan meninggikan nama-Mu saja. Dan juga mau berkati presbiter, pendeta-pendeta, lalu pengurus pelkat, staf-staf yang bekerja. Kiranya Kau mau memberikan mereka hikmat kebijaksanaan dalam hidup mereka agar mereka dapat melayani dengan tulus hati. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Bagas Tuhan yang saat ini sedang dalam proses penyembuhan dari sakitnya. Kiranya Roh Kudus mau menjamah tubuhnya dan berkati setiap makan minum yang ia makan Tuhan supaya bisa menyembuhkan sakitnya. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa buat adik-adik klien Tuhan yang minggu depan atau 2 minggu lagi mereka sudah masuk sekolah. Kiranya Roh Kudus mau menyiapkan mereka supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, supaya mereka tambah rajin lagi dalam beribadah, dalam belajar, supaya ia bisa menjadi berkat bagi sekitar mereka. Tuhan, kami juga mau menyerahkan seluruh pergumulan kami, seluruh kesedihan kami, seluruh rasa sakit kami yang kami rasakan Tuhan, karena hanya Engkaulah satu-satunya yang mengerti kami, mengerti setiap apa yang kami rasakan. Kami serahkan semuanya dan kiranya Kau mau menghibur kami Tuhan dalam kondisi kami yang sedang kami hadapi. Tuhan, ampuni kami juga jika dalam ibadah ini ada hal yang tidak layak, tidak pantas dan menyakiti hati-Mu Tuhan. Kiranya Kau mau mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam persembahan. Sebelumnya ada ayat untuk ajakan persembahannya dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Teman-teman, untuk mempersiapkan persembahannya, kita akan dari pujian bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela. Janganlah jemu
kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita nyanyi dari bait yang persembahan dirimu untuk Tuhan, bahkan agar kerajaannya makin nyatalah, damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. teman-teman bangkit berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat penyertaan-Mu hingga pada saat ini kami sudah memberikan sebagian dari berkat-Mu. Kau berkati persembahan yang sudah diberikan ini, Kau berkati tangan-tangan yang akan mempergunakannya, berikan mereka hikmat, kebijaksanaan sehingga persembahan ini dapat dipergunakan dengan baik hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk lagi teman-teman. Oke, baik. Kita masuk dalam turun update. Turun update di minggu ini kakak-kakak dan pengurus dari Pelkat Teruna mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman adik kakak layan maupun begitu yang ingin datang dan maupun melayani di ibadah Pelkat Teruna di minggu ini. Terima kasih. Terus yang kedua, mungkin ada yang berulang tahun kah tadi? Daud ulang tahun. Selain Daud deh, ada nggak? Kakak lain nggak ada ya? Kalian juga nggak ada ya? Oh, Kak Jem, belum bisa hadir hari ini. Ini, adik kalian? Abe lagi? Abe benar ulang tahun? Nggak ada mungkin. Lalu poin ketiga mungkin kakak ingin memberitahu kalau sistem poin masih berlaku ya Kak Agnes ya, sistem poin masih berlaku dan mungkin sistem poinnya mungkin aku jelasin mulai bulan Juli setiap hari Minggu ibadah PT akan ada pengumpulan poin untuk adik dan kakak layan. Jadi untuk adik-adik dan kakak layan ya sistemnya. Lalu yang kedua, setiap yang hadir aktif bertugas mengajak teman akan mendapat poin. Berarti yang hadir yang bertugas mengajak teman akan mendapatkan poin. Jadi untuk teman-temannya diajakin lagi yang belum bisa datang. Terus yang ketiga, rekapan poin setiap minggunya akan diinformasikan di Teruna Update. Yang keempat, catatan poin akan ditulis di Google Spreadsheet yang nanti akan dibagikan
di grup. Ada yang belum masuk grup, teman-teman? Ada yang belum masuk grup nggak? Angkat tangan aja. Alif, Alif ya. Alif sama Alif, Gabriel, Gabriel Abigail, sama aduh aku lupa namanya. Laura. Nanti minta tolong ke Kak Agnes, Kak Putri atau Kak Tiara ya. Bisa menghampiri kami Nih. ya. Jangan dulu Kakak pulang, nanti yang hampiri kami cewek. ya. Ya. Oke. Jadi catatan poinnya akan dibagikan di grup. Lalu di akhir bulan akan diumumkan pemenangnya, di mana pemenangnya ini yang mengumpulkan poin terbanyak. Lalu pemenang akan memilih hadiah dengan menggunakan wheels. Oke. Jadi ini poin-poin yang akan diperolehnya untuk adik klien. Jika datang ibadah mendapatkan poin 1, lalu aktif dalam ibadah mendapat poin 2. Ini bertugas mendapat poin 1 itu jika disuruh, poin 2 jika inisiatif. Tadi kayak inisiatif ditanya sama Kak Putri untuk doa syafaat kayak gitu, inisiatif sendiri dapat poin 2. Terus ini nih, ajak teman baru poinnya 3 per orang. Lalu poin ekstra maksimal 5 dari kakak layan. Untuk kakak layan membackup tugas-tugasnya, kakak lain mendapat poin 3. Apa? Oh, jika hadir poinnya 1. Lalu bertugas mendapat poin 1, terus ice breaking mendapat poin 1, terus ikut dalam persiapan poinnya 2, terus mengajak kakak layan yang baru atau yang udah lama banget nih nggak pelayanan dapat poin 2. Oke. Nih, ini rekapan akumulasi poin dari adik dan kakak layan. Bisa dilihat. Ada yang Gaby tuh, Gaby aktif jadi dapat poinnya sampai 9. Terus tanggal 10. Oke. Tadi Gaby hari ini mendapat 5 poin tuh. Terus Sena dapat 1 poin hari ini, Agil dapat 1 poin hari ini, Yaskiel dapat 3 poin. Terus Joshua juga dapat 1 poin, Stefanus dapat 1 poin. Ruben juga dapat 5 poin. Kirsten dapat 5 poin juga. Terus Rachel nih dapat 3. Abe dapat 1, Dila dapat 1, terus Kak Agnes dapat 4, Kak Marco dapat 4, Kak Tiara dapat 5. Terus Yosua dapat 2, Abigail dapat 3, Alif dapat 1, Laura dapat 1, Lydia dapat 1, Winnie dapat 1, terus Abigail dapat 1, Gabriel dapat 2. Dah, ini sisanya ya. Saya mungkin adik klien, kakak layan. Oke, mungkin ada yang ingin ditambahkan dari kakak layan yang lain? Kak Niko? Oh, Ada yang baru nih. adik klien yang baru ya? Boleh Ada ke yang depan baru dong. nih. Teman-teman yang barunya boleh ke depan. Teman-teman yang lain belum kenal kan? Teman-teman yang lain belum kenal kan? Ruben. Abe kamu udah kenal teman barunya belum? Belum kan? Boleh dong teman baru. Kita ke depan yuk. Ayo, maju. Asik, dapat Asik, teman asik. baru nih. Asik. Oke. Boleh kita sedikit kenalan kali ya, Kak Tiara. Boleh Bang. Pertama, mungkin kita kamu boleh sebutin namanya, terus kelas berapa, terus sekolah di mana, sama mungkin apa lagi ya? Oh, diajak sama siapanya ke Teruna, oke? Itu ya, ingat kan?
Oke, boleh. Dimulai dari Alif ya? Oke, boleh. Ya halo. Nama saya Alif. Umur Alif. umur saya 15 tahun, tahun ini naik ke 16. Umurnya 15, tahun ini tanggal berapa naik ke 16-nya umurnya? Masih lama kan, November tanggal 5. November tanggal 5. Oke, diinget-inget ya teman-teman. Dicatat ya. Terus kelas berapa? Nanti minggu depan masuk sekolah SMK kelas 1. Kelas Sekolah di SMKN 15. SMKN 15. SMKN 15 di daerah mana ya? Belakang BPI Burangrang. Burangrang. Oke. Terus Alif diajakin siapa sih? Diajakin ke Agnes. Diajakin ke Agnes. Shout out to Agnes. Oke. Alif semoga betah kamu di sini karena kakak kalian dan adik lainnya baik-baik semua kok. Oke, selanjutnya yang kedua boleh dikenalkan. Halo, nama saya Laura. Hai. Aku sekolah di SMP 27. Umur aku umur 13. Tahun ini masuk ke 14. Tahun ini masuk ke 14 umurnya. Kalau boleh tahu kapan naik umurnya? Tanggal 19. Tambah umurnya tanggal 19 ini. Tanggal 19 ini kakak. Oke. Lah. Makan. Laura kalau boleh tahu diajakin sama siapa nih? Sama Lydia. Sama Lydia. Sama Lydia nih. Lydia udah ditambahin kan? Apa? Kenapa? Oke, berarti tadi ada teman-temannya yang namanya tadi siapa? Ingat? Laura sama Alif. Terima kasih teman-teman. Kalau ada apa-apa bilang ke Kaniko atau ke bebas siapa aja, ke Ruben boleh. Oke, terima kasih, boleh kembali ke tempatnya lagi. Oke, mungkin kalau tidak ada tambahan kita melanjutkan ibadah kita menutup ibadah kita nyanyikan pujian penutup ibadah ini. Hidup ini adalah kesempatan. Bangkit berdiri ya. Oh iya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita akan sama-sama menutup ibadah ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa untuk kasih-Mu Tuhan, untuk waktu yang boleh Engkau berikan. Hingga pada hari ini Tuhan kami boleh menyelesaikan ibadah di Pelkat Teruna. Bapa yang baik, sertailah kami untuk menjalani hari-hari kami, khususnya untuk kasih yang telah Engkau berikan Bapa, hingga kami juga boleh membagikannya kepada sesama kami dalam kehidupan kami. Pertemukanlah kami ya Tuhan di minggu depan dengan tidak kurang suatu apapun, agar kami bisa berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini kami Tuhan, pakai kami sesuai dengan kehendak-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
ya benar adanya. Amin. 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 Ya benar adanya. Amin. Dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Oke, selamat hari Minggu Selamat hari semuanya. Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati ya. Untuk teman-teman yang belum masuk grup boleh ke Kak Tiara ya. Oh ya. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna,
bersyukur Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu tidak pernah habis-habis ya Tuhan.